Sobat Bincang Energi, ketemu lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi Siaran Terkini. Sebuah program yang membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Bersama saya Oswald dan rekan saya Ayu, yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Ayu bersama Oswald akan menyajikan berita-berita yang lagi happening soal energi dan lingkungan dari tanggal 7 sampai 20 Agustus 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Sobat Ben, ada merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini udara di beberapa daerah terutama perkotaan penuh dengan polusi yang mengancam kesehatan? Maka dari itu, sistem bekerja dari rumah atau working from home atau WFH bisa menjadi pilihan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan menyumbang penghematan energi yang cukup signifikan loh. Dikutip dari katadata.co.id, hal ini seperti yang dinyatakan oleh tim peneliti International Energy Agency atau IEA dalam laporannya yang berjudul Working from Home Can Save Energy and Reduce Emissions, but How Much pada bulan Juni tahun 2020. Menurut laporan tersebut, secara global ada sekitar 20% pekerja yang jenis pekerjaannya memungkinkan dilakukan dari rumah. Tim peneliti AYA pun memperkirakan, seandainya kelompok pekerja itu rutin melakukan WFH 1 hari dalam sepekan, maka konsumsi energi di sektor transportasi pribadi bisa berkurang hingga 11,9 juta ton ekuivalen minyak per tahun secara global. Di sisi lain, dengan bekerja di rumah sehari dalam sepekan, konsumsi energi di sektor rumah tangga diprediksi bisa bertambah hingga 3,3 juta ton ekuivalen minyak per tahun. Jika dihitung selisihnya secara kumulatif, sistem WFH tersebut menghasilkan pengurangan konsumsi energi neto sebesar 8,6 juta ton ekuivalen minyak per tahun, yang setara dengan penurunan emisi sebanyak 24,2 juta ton CO2 per tahun secara global. Dalam laporannya, tim peneliti IEA mengatakan bahwa secara umum, energi yang dapat dihemat dari sektor transportasi pribadi hampir 4 kali lebih besar dibanding peningkatan konsumsi energi rumah tangga. Skenario ini pun mengasumsikan sistem bekerja dari rumah hanya 1 hari dalam sepekan. Jika frekuensinya lebih sering, dampak pada konsumsi energi di sektor transportasi pribadi dan rumah tangga akan menguat secara proporsional. Tim peneliti IEA juga menyatakan pergeseran ke sistem WFH bisa mengurangi konsumsi energi di gedung perkantoran atau bangunan komersial. Dan karena itu, berpotensi mendorong penghematan energi dan penurunan emisi CO2 yang jauh lebih besar. Kita lanjutkan ke berita kedua dengan anggaran subsidi energi dan kompensasi 2024 yang mengalami penyusutan. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk pos tersebut mencapai 329,9 triliun. Dilansir dari kompas.com, berdasarkan data paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, nilai alokasi anggaran subsidi energi turun 6,3% secara tahunan. Penurunan tersebut melanjutkan penurunan anggaran subsidi energi yang juga turun pada tahun ini. Menurut Ibu Sri Mulyani, kompensasi tahun 2024 dan subsidi ini terutama untuk menjaga stabilitas harga, terutama harga energi dan non-energi. Untuk anggaran subsidi energi akan digunakan untuk subsidi tetap solar sebesar Rp1.000 per liter, subsidi selisih harga LPG, serta subsidi listrik bagi rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Bendahara negara tersebut menyadari sentimen dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan anggaran subsidi energi. Salah satu sentimen dalam negeri yang dimaksud ialah konsumsi masyarakat yang masih tinggi. Sementara itu, ketidakpastian global yang berkepanjangan berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Fluktuasi nilai tukar itu tentu akan berimbas terhadap kenaikan subsidi energi. Berbeda dengan subsidi energi, anggaran subsidi non-energi tercatat meningkat. Pada tahun depan, anggaran subsidi non-energi dialokasikan sebesar 114,3 triliun, meningkat 32,8% secara tahunan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi pupuk, PSO, bunga kur, serta pajak ditanggung pemerintah terutama untuk panas bumi dan SBN valuta asing. Nah Sobat Ben, kita tutup episode kali ini dengan berita masyarakat di Desa Ranto Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi, yang berada di daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu, yang telah memanfaatkan energi terbarukan untuk menyuplai kebutuhan listrik sehari-hari. Mengutip dari mongabe.co.id, perjuangan memperoleh energi listrik stabil
dapat terwujud baru sekitar 5 tahun terakhir ini. Setelah puluhan tahun, masyarakat menjaga hutan adat Karajaya Tuwo yang mengelilingi desa. Atas dedikasi menjaga hutan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS ini, mereka menerima bantuan dana untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Bagi kebanyakan warga Rantai, listrik PLN tidak menjadi pilihan. Faktor ekonomilah yang menjadi alasannya. Mereka khawatir tidak kuat untuk membayar listrik dari perusahaan negara itu. Perbandingannya pun sangat signifikan. Dengan pemakaian yang sama, PLTMH hanya memungut iuran sebesar Rp50.000 per bulan, sementara PLN bisa mencapai Rp150 hingga Rp200.000 per bulan. Selain itu juga terdapat kebiasaan pemadaman bergilir yang menjadi faktor lainnya. Meskipun kapasitasnya kecil, pembangkit yang ramah lingkungan ini dapat menerangi 113 rumah warga, fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah adat, hingga rumah produksi kopi milik badan usaha milik desa atau BUMDes. Setelah menerima dukungan dana dari KKI Warsi dan MCAI Indonesia, mereka membangun PLTMH dengan kapasitas 39 kW. Pembangunan dan pemasangan instalasi listrik menelan dana sekitar 3 miliar rupiah. Berkat PLTMH, warga kini menikmati mesin pencuci baju, setrika, kulkas, televisi, serta banyak lampu pijar yang terpasang dalam rumah. Ekonomi warga pun juga turut berkembang dengan adanya PLTMH. Tidak hanya produksi kopi serampas milik BUMDes, tetapi usaha perbengkelan sudah maju dengan adanya mesin las. Begitu juga perkakas pertukangan yang sekarang telah menggunakan listrik. Sebagai informasi, dengan berbagai fasilitas yang dapat mereka gunakan itu, warga tetap perlu membayar listrik dengan harga yang murah. Terdapat berbagai kategori pelanggan. Yang dominan yaitu kategori C2 dengan total 96 pelanggan dan tarifnya hanya sebesar Rp60.000 per bulan. Sementara pelanggan dengan kategori C4 memiliki tarif Rp80.000 per bulan sebanyak 16 pelanggan. Serta untuk pelanggan C6 hanya satu orang dengan tarif Rp100.000 per bulan. Fasilitas umum yang gratis menggunakan listrik adalah rumah ibadah, sekolah, musola, BUMDes, penginapan atau homestay, kantor desa, serta rumah adat seperti tempat acara adat dan juga gedung pernikahan. Wah Sobat Bincang Energi, sudah berakhir juga nih segmen BES ke-60 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua ya. Bener banget Kak Oswald. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewati. Saya Ayu bersama rekan saya Oswald, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan dan sampai jumpa di BES selanjutnya.